Tunjangan rumah dan beras bikin Indonesia emas kandas. Dimulai dari adanya berita mengenai pendapatan resmi anggota DPR dengan kenaikan lebih besar 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Dikutip dari BBC News Indonesia, Anda melihat anomali? Tentu tidak jika kalian adalah anggota DPR. Menjadi anomali jika dilihat dari kacamata masyarakat. Coba fokus pada tunjangannya. Apakah angka ini muncul dengan kesadaran penuh dari pengesahan tunjangan ini? Mari kita telisik negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Jika kita hitung gaji legislatif di sana, dapat dikatakan hanya 2,5 kali lebih besar dari gaji UMR di negara tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Bayangkan saja, gaji rata-rata di Indonesia hanya sekitar 3,5 juta hingga 4,5 juta, dan jika dibandingkan dengan gaji DPR saat ini bisa mencapai 30 kali lipat lebih besar. Hal ini menjadikan publik bertanya-tanya, mengapa tunjangan bisa sebesar itu angkanya, yang berujung pada keingintahuan publik mengenai tunjangan rumah, transport, dan beras. Tetapi respon yang diberikan beberapa anggota DPR seperti, jadi tunjangan perumahan DPR itu 50 juta, 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. saran mimi nih, biar public relation dengan rakyatnya nyampe. Jangan merespon di dalam mobil Alphard Dome, tidak merepresentasikan rakyat banget. Amarah publik meluap setelah viralnya video di sosmed yang menunjukkan anggota DPR berjoget-joget saat setelah berakhirnya sidang tahunan MPR RI di Gedung Nusantara. Setelah adanya kenaikan tunjangan para anggota DPR yang ditandai selebrasi berlebihan menjadi puncak amarah para masyarakat. Belum lagi respon beberapa anggota DPR setelah ditanya mengenai aksi joget-joget ini seperti Habis? Tidak habis. setelah adanya berbagai kritik masyarakat dan respon buruk beberapa anggota DPR ini menjadi semakin memanas. Akhirnya, publik pun mengarahkan narasi untuk membubarkan DPR karena kekesalan akan respon anggota DPR. Tetapi catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Alangkah tidak etisnya seorang anggota DPR atau yang katanya mewakili rakyat menggunakan bahasa